Podcast Bang Pami Bahmid bareng Dr. Richard Lee soal kasus Nikita Mirzani jadi bahan omongan lagi ya. Banyak sahabat cendol yang nanya ke saya, Bang, pendapatmu gimana? Jawaban netizen es cendol singkat sahabat cendol. Secara substansi hukum saya tidak akan bahas ulang karena semua yang disampaikan oleh Bang Pami Bahmid di podcast tersebut sudah pernah saya kupas secara tuntas. Tapi dari sisi komunikasi publik ya, menurut netizen cendol itu Bang Fahmi tetap tampil konsisten ya, tidak berubah-ubah, tetap dengan garis pembelaan yang sama sejak awal kasus Nikita Mirzani. Kemudian untuk Dr. Richard Lee juga netizen cendol itu anggap pertanyaannya masih dalam batas wajar sahabat cendol. Walaupun terkesan ada pancingan, ada jebakan, justru itu yang bikin obrolannya menarik ya. Karena kalau semuanya satu arah ya nggak ada untuk ruang berpikir. Intinya sahabat channel, dalam isu hukum seperti ini tidak ada opini yang benar-benar mutlak itu salah maupun benar ya. Karena yang bisa bilang benar atau salah itu pasal, bukti, dan palu dari hakim. Bukan kita, apalagi kolom komentar. Tulis pendapat kalian, tapi tetap bijak, es channel itu adem, jangan dibikin panas gara-gara ego debat. Nikita Mirzani dituduh memeras Dr. Reza Gladys dengan ancaman mencemarkan nama baik. Tapi siapa sih sebenarnya korban di dalam kasus ini? Dan apakah live streaming dan chat pribadi Nikita Mirzani yang tertuang di dalam dakwaan jaksa penuntut umum bisa dianggap alat pemerasan? Mari kita bahas secara ilmiah berdasarkan pasal dan fakta dakwaan. Nah, agar seseorang bisa dinyatakan melakukan tindakan pemerasan berdasarkan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Setidaknya harus terpenuhi beberapa unsur utama ya secara kumulatif. Yang pertama adalah ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kemudian adanya ancaman akan mencemarkan nama baik seseorang. Dan dilakukan melalui media elektronik untuk pasal di Undang-Undang ITE-nya. Nah, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu menyebutkan bahwa Nikita Mirzani melakukan live streaming TikTok dengan menyebut Reza muka dan badannya tidak seputih di TikTok. Kemudian kerjaannya cuma flexing dan mengajak audiens untuk tidak membeli produk Glavitsha. Jadi live ini jelas ya dilakukan melalui media elektronik dan dipublikasikan. Juga mengandung unsur kritik yang keras terhadap personal Dr. Reza dan terhadap produk Glavitsha. Tapi sahabat cendol, ini belum ada indikasi ancaman dengan tujuan mendapatkan uang atau keuntungan lain. Tidak ada bukti di dalam live streaming itu bahwa Nikita mengatakan kalau kamu nggak transfer, gua viralin terus. Artinya unsur pertama dan unsur kedua tidak terpenuhi secara kumulatif. Nah, di dalam hukum pidana, menurut kacamata netizen cendol, live streaming ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik biasa. Pasal 310 KUHP atau pasal 27A Undang-Undang ITE. Jadi masih belum kategori pemerasan. Selanjutnya di dalam dakwaan juga disebutkan ya bahwa di dalam obrolan pribadi Nikita Mirzani itu ada menyebut kata cungkring, kemudian ada arahan atau pernyataan emosional terhadap Reza. Tapi ini bukan konten publik sahabat channel. Jadi hukum pidana itu tidak menghukum niat atau rencana di dalam obrolan pribadi. Jadi di dalam ilmu hukum itu ini hanya menunjukkan niat jahat atau mens rea ya, tapi belum menjadi aktus reus atau perbuatan nyata yang bisa dihukum. Maka chat pribadi ini tidak bisa digunakan sebagai alat pemidanaan langsung. Karena pertama tidak ditujukan langsung kepada Dr. Reza. Kemudian tidak dipublikasikan dan tidak ada permintaan atau tekanan langsung ke korban. Jadi menurut kacamata saya chat ini bisa dijadikan petunjuk motivasi ya, tetapi tidak memenuhi unsur pemerasan. Sebenarnya menurut netizen Esyandol itu yang paling dekat dengan tuduhan pemerasan itu adalah komunikasi Mail dengan Dr. Reza Gladys. Karena di situ ada obrolan tentang produk pertama, kemudian tekanan soal reputasi, dan akhirnya terjadi transaksi 4 miliar rupiah. Tapi produk yang jadi objek ancaman adalah produk milik PT Glavitsha. Jadi sahabat channel, secara hukum jika reputasi produk yang dijadikan senjata ancaman ya, maka yang berhak melapor adalah PT sebagai entitas hukum, bukan Reza sebagai pribadi. Kecuali misalnya ancamannya itu, kalau lu nggak transfer ya, gua bongkar iFlow sebagai individu. Tapi itu tidak muncul di dalam dakwaan ya. Jadi sahabat channel, meskipun Dr. Reza Gladys mengalami kerugian secara faktual dengan nominal 4 miliar rupiah ya, kita juga perlu ingat bahwa di dalam hukum pidana, kerugian material bukan satu-satunya unsur dalam pasal pemerasan. Khususnya di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP.
Karena di dalam kedua pasal tersebut ada unsur ancaman membongkar aib dan mencemarkan nama baik ya, yang harus ditujukan langsung ke orang yang diminta menyerahkan uang. Dan objek ancamannya harus relevan secara pribadi dengan si korban. Tapi dalam kasus ini kan ancaman disampaikan atas nama produk ya. Kemudian produk tersebut adalah milik entitas PT Glavicia, bukan milik pribadi Dr. Reza Gladys. Maka objek ancaman tidak menyentuh rahasia pribadi, aib atau reputasi personal Dr. Reza Gladys. Analogi sederhananya begini sahabat channel. Kalau kamu diancam harus bayar uang agar aib orang lain tidak dibongkar ya. Apakah kamu benar-benar bisa disebut sebagai korban pemerasan secara hukum? Jawabannya tidak ya, karena ancaman itu tidak menyangkut harga dirimu sebagai pribadi. Maka dalam kasus ini ya, walaupun Dr. Reza Gladys membayar dan merasa dirugikan, itu tidak cukup dasar untuk menyebutnya korban saya dalam delik aduan pemerasan karena objek ancaman bukan aibnya sendiri. Kemudian yang dirugikan secara hukum adalah pihak pemilik produk yaitu PT. Itulah alasan kenapa pengacara Nikita Mirzani mengatakan bahwa yang seharusnya melapor adalah PT Glavicia bukan Reza secara pribadi. Nah, sahabat cendol, ini adalah analisis hukum berdasarkan dakwaan dan pasal yang relevan ya. Bukan untuk menyinggung atau menyudutkan pihak manapun, tapi ini merupakan upaya edukasi agar kita semua bisa melihat persoalan secara objektif dan adil. Nah, bagi kalian yang merasa edukasi dari netizen channel bermanfaat, silakan follow, komen, dan bantu share. Jadi di dunia maya memang orang bisa jadi siapa aja ya, sahabat channel. Ada yang ngaku pengacara padahal tukang hoax, ada yang ngaku tentara padahal debt collector, ada yang ngaku dokter cuma buat jualan skincare abal-abal. Kalau cuma buat konten lucu ya ini masih masuk ranah etika ya. Tapi kalau digunakan untuk keuntungan pribadi, apalagi menipu ya, maka masuk ranah hukum. Jadi di saat seseorang mengaku profesi palsu ya bisa masuk pasal 378 KUHP penipuan. Apalagi kalau orang itu mendapatkan uang, fasilitas, atau kepercayaan dari kebohongan itu. Contohnya ngaku pengacara minta uang jasa hukum ya, kemudian ngaku TNI untuk berpacaran lalu meminjam uang, kemudian ngaku pejabat hukum padahal maklar kasus. Jadi sahabat cendol, itu semua bisa dijerat dengan pidana, bahkan bisa ditambah pasal berlapis ya jika ada unsur dokumen palsu atau pemalsuan identitas. Jadi sahabat cendol, ngaku-ngaku profesi bukan cuma hal yang sepele ya. Kalau dipakai buat tipu-tipu bukan cuma dosa tapi bisa masuk bui. Dan buat kita semua, jangan gampang percaya hanya dari seragam virtual dan cara ngomong yang meyakinkan. Di TikTok ini semua bisa pakai blazer, semua bisa tahu sok hukum ya. Tapi hukum yang asli itu nggak bisa dibohongi. Nah, kalau kalian pernah lihat orang yang ngaku profesi tertentu ya, cuma buat cari cuan atau nipu di medsos, komen di bawah ya. Ingat, medsos bisa bebas tapi nggak kebal dari hukum. Follow kalau kalian mau tetap waras di tengah konten tipu-tipu.